Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain puja dan puji syukur kita lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang sangat-sangat banyak, sehingga malam yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan hidayah dan taufiknya, dijauhkan dari malapetaka dan malabahaya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid kita tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka hingga hari kiamat. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kajian kita pada malam yang berbahagia ini tidak seperti biasa melanjutkan pembahasan kitab salah satu usul, tapi kajian kita tematik. Karena sebentar lagi tamu yang mulia itu akan hadir di tengah kita, akan hadir menyambangi kita, maka sudah selayaknya kita berbekal ilmu, kita mengulang ilmu yang sudah kita ketahui sebagai bekal kita menghiasi Ramadan kita. Dan hendaknya seorang muslim bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Ini diantara salah satu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim itu menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, kata Nabi, yaitu bulan yang diberkati. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa padanya. Tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan semua pintu surga Allah buka. Karena saking banyak melimpahnya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sayang sekali kalau bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Sayang sekali kalau kualitas puasa kita dari tahun ke tahun itu tidak ada peningkatan, jamaah. Lihat betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Allah jadikan dalam 1 tahun itu ada bulan istimewa, ada bulan yang penuh berkah, bulan di mana pintu-pintu surga itu Allah buka. Karena Allah dengan ilmunya tahu selama 11 bulan ini dosa kita itu sangat banyak sekali. Selama 11 bulan ini kerak-kerak dosa dan maksiat itu sudah tebal menutupi hati kita semua. Allah jadikan 1 bulan dalam setahun sebagai madrasah ketakwaan untuk mensucikan hati manusia. Harapannya keluar dari bulan Ramadan, seorang muslim itu hatinya kembali bersih. Seorang muslim itu menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang banyak mengingat Allah, pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, pribadi yang semakin menjaga nilai-nilai Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang Allah pesankan? Dan Allah nyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah sebutkan di akhir ayat, di antara hikmah Allah jadikan bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbagus kualitas puasa kita. Jangan puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nabi menyatakan laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa yang sebenarnya itu bukan sekedar menahan lapar dan haus sehingga keluar dari bulan Ramadan enggak ada bekasnya, sama sekali enggak ada bekasnya. Matanya tetap jelalatan. Harus berjelalatan. Mata keranjang, lisannya tetap nggak dijaga, telinganya tetap betah asyik kalau mendengar hal-hal yang tidak baik. Nggak ada bekasnya sama sekali. Padahal Allah menyebutkan dari di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kenapa bisa demikian? Karena tidak memahami hakikat puasa yang sebenarnya. Hakikat puasa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan anggota badan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa itu ditahan matanya, ditahan lisannya sehingga tidak berkata kecuali yang baik, ditahan telinganya kecuali sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik, ditahan anggota badannya sehingga tidak berbuat kecuali yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa. Lihat Nabi mengatakan rubba itu bisa ditakfir, bisa ditaklil. Rubba, betapa banyak, berarti bukan sedikit, banyak. Orang yang puasa, kata Nabi SAW, tidak ada pahala pada puasanya kecuali menahan lapar dan haus. Secara hukum fikih, orang yang kualitas puasanya seperti itu sah. Puasa tapi matanya jelalatan, Pak. Puasa tapi sholat enggak. Ada enggak yang kayak gini? Banyak. Dia puasa, sahur, udah sahur tidur, bangun-bangun setengah 6. Orang ngabuburit yuk, siapa? Itu dosanya besar, meninggalkan sholat 5 waktu. Percuma dia puasa. Sah puasanya sah, tapi nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Jangan sampai puasa kita itu tiap tahun seperti itu. Harus lebih bagus dari tiap tahun. Semakin tahun semakin bagus, kita berusaha berjuang.
Boleh jadi ini adalah tahun terakhir kita. Boleh jadi ini adalah Ramadan kita. Lihat orang-orang di sekitar kita yang kemarin sahur bareng dengan kita, tarawih bareng dengan kita, lebaran bareng dengan kita, mudik bareng dengan kita. Bukankah sebagian mereka sekarang sudah berkalang tanah, jemaah? Bukankah sebagian mereka sekarang sudah meninggalkan kita untuk selamanya? Boleh jadi ini adalah tahun terakhir kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya manfaatkan dengan baik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Lalu Nabi menyebutkan di lanjutan hadisnya, tughlaqu abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ini ditutup. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada apa belum? Sudah ada, ini dalilnya. Ini dalil yang membantah orang yang berpemahaman dan berkeyakinan surga dan neraka belum ada, nanti diciptakannya pada hari kiamat. Nabi yang menyatakan di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Di bulan Ramadan juga setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah. Betapa sayangnya Allah itu sama kita sebetulnya. Betapa pengennya Allah itu kita masuk surga tiap tahun. Kita dipanggil, yuk masuk surga, masuk surga. Allah kasih kesempatan kepada kita yang sangat luar biasa berjumpa dengan bulan Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis ini kata para ulama, Nabi bukan hanya sekedar mengabarkan tentang datangnya bulan Ramadan, tapi maknanya adalah hendaknya seorang muslim menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bacakan sebuah bab dalam kitab Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama kita semua rahimahullah rahmatan wasi'ah, sebagai bekal kita mengisi bulan Ramadan. Harapannya kita tahu di mana posisi kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Harapannya kalau kita membaca bab yang disajikan oleh Syekh Muhammad rahimahullah rahmatan wasi'ah ini, kita juga bisa menunjukkan saudara-saudara kita yang lain, entah itu istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, orang di sekitar kita, apa yang menjadi kewajibannya. Dalam kitab Majalis Syahri Ramadan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan sebuah bab aqsamun nas fi siyam. Macam-macam manusia dalam hal puasa. Macam-macam manusia dalam hal puasa. Beliau di sini membawakan 10 macam manusia dalam hal puasa. Yang pertama kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-muslimul balighu al-qadirus salimu minal mawani'. Yang pertama kata beliau adalah seorang muslim yang sudah balik, berakal, menetap di negerinya dan selamat dari berbagai
halangan untuk melaksanakan puasa. Apa kewajibannya? Kata beliau, fayajibu alaihi shaumur ramadhana adaan fi waqtihi lidilalatil kitabi wa sunnati wal ijma'i ala dzalika. Kata beliau, maka orang yang seperti ini wajib melaksanakan puasa Ramadan tepat waktunya atau pada waktunya berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' para ulama. Dan ini mungkin umumnya kita. Inilah kondisi kita, inilah tugas kita. Wajib bagi kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jika tidak dilakukan dosa, dan termasuk dosa besar. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan termasuk dosa besar tidak berpuasa Ramadan. Beliau membawakan sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan tentang kondisi siksaan neraka. Di antaranya ada orang yang mulutnya dikait, digantung, kemudian bercucuran darah dari mulutnya tersebut. Lalu Nabi berkata kepada Jibril, siapa ini? Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Dan betapa banyak orang yang seperti itu di zaman sekarang ini. Baik. Tadi dikatakan bahwa seorang muslim yang balik, berakal, menetap di negerinya, mampu dan selamat dari halangan-halangan untuk berpuasa, wajib baginya berpuasa pada waktunya berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'. Apa dalil Al-Qurannya? Kata beliau, dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Ada fi'il mudhari yang bersambung dengan lam amr di situ. Dalam ilmu usul fikih itu termasuk alfaz al-amri, lafaz yang menunjukkan perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, dan hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka siapa saja yang menyaksikan, yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dia seorang muslim, sudah balik, berakal, tinggal di negerinya, tidak sedang safar, mampu untuk puasa, selamat dari halangan, wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang kedua, dalil dari sunnah. Nabi mengatakan, idza ra'aitumul hilala fasumu. Yang artinya, kata Nabi, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Ada kalimat fasumu, ada fi'il amr di situ. Berarti hukumnya wajib melaksanakan puasa Ramadan, macam manusia yang pertama ini. Dan dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terdapat faidah lain. Apa faidahnya? Bahwa menentukan puasa Ramadan itu berdasarkan ru'yatul hilal, bukan hisab. Nabi mengatakan, idza ra'aitumul hilala, apabila kalian itu melihat hilal. Di zaman Nabi, Pak, melihat hilal itu pakai apa? Pakai mata telanjang, Pak, betul. Enggak seperti sekarang. Justru teknologi, dengan kemajuan teknologi yang ada seperti sekarang,
itu harusnya lebih mudah lagi, bukan makin ribet. Nabi itu dan para sahabat dulu kalau melihat hilal dengan mata telanjang, lihat langsung. Belum ada teleskop, belum ada teropong, belum teknologi seperti sekarang. Tapi kok sekarang semakin ribet sepertinya itu. Padahal agama Islam itu mudah. Agama Islam itu gampang. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa Ramadanlah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi nggak perlu bingung, Pak. Kapan kita itu Ramadan? Lihat aja hilal. Dan yang berwenang untuk itu adalah pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki wewenang, pemerintah yang bisa menyatukan kaum muslimin. Harusnya pemerintah itu tegas. Nggak ada yang beda. Seperti katanya dulu saya diceritakan tahun 90 ke bawah itu kaum muslimin itu satu suara. Nggak macam-macam seperti sekarang. Ada yang 3 hari lebih awal, 2 hari lebih awal, 1 hari lebih awal dari orang banyak. Betul nggak Pak? Di zaman Pak Soeharto seperti itu. Dulu saya diceritakan kayak gitu. Dan memang itu tugasnya pemerintah. Makanya Nabi mengatakan as-sawmu yauma tasumun. Puasa Ramadan itu hari di mana orang semua puasa. Dan yang mampu membuat semua orang puasa dalam waktu yang sama itu pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita setiap tahun mengurusi itu. Mengadakan sidang isbat, mendelegasikan orang-orangnya untuk melihat hilal di titik-titik tertentu. Kewajiban kita tinggal ikut keputusan pemerintah tersebut. Tidak usah bingung-bingung lagi. Karena masih banyak tiap tahun dapat WA, dapat pesan, Ustaz, Ramadan kita kapan? Harusnya udah gak perlu ditanyakan lagi. Ustaz, kita mulai Ramadan kapan? Ormas ini mah besok katanya. Harusnya sudah nggak perlu ditanyakan lagi, masalah yang jelas. Bahwa memulai bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Saya mau tanya sama Bapak sekalian, jamaah sekalian, hisab di zaman Nabi udah ada belum Pak? Udah ada Pak, perhitungan berdasarkan matahari itu. Tapi kenapa Nabi dan para sahabatnya nggak pakai coba Pak? Padahal udah ada. Kaidah dalam agama kita, jika sesuatu itu ada di zaman Nabi dan pendorong untuk melakukannya juga ada, tapi Nabi SAW tidak melakukannya, maka sesuatu itu bukan kebaikan dan bukan bagian agama kita. Hisab di zaman Nabi udah ada. Pendorong untuk memakai hisab juga ada. Nabi tahu, para sahabat tahu. Tapi kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya nggak pakai itu hisab? Karena hisab tersebut ya bukan bagian dari agama kita. Karena berpuasa Ramadan itu dengan melihat hilal, nasnya jelas. Mau ditafsirkan gimana coba? Idza ra'aitumul hilala. Dalam riwayat yang lain sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Di zaman Nabi melihat hilal itu dengan mata telanjang. Betapa mudahnya agama kita. Ada yang di laut, ada yang di gunung. Kemudian kalau mereka lihat lapor ke Nabi, hatta satu orang yang bersaksi, ya Rasulullah aku melihat hilal, diterima sama Nabi persaksiannya selama orang itu adil. Dan para sahabat semuanya adil. Tidak ada yang tidak adil. Kemudian Nabi mengumumkan untuk berpuasa berdasarkan satu persaksian tersebut.
Baik. Lalu kata penulis, wa ajma'al muslimun, demikian juga para ulama telah sepakat ala wujubi siyami adaan ala man wasofna, tentang wajibnya puasa bagi orang yang sifatnya tadi kami jelaskan, yaitu seorang muslim yang balik, berakal, mampu, selamat dari halangan, wajib dia puasa. Wajib dia puasa. Adapun orang kafir, kata penulis, fala yajibu alaihi siyamu, maka puasa enggak wajib buat dia. Ini pendapatnya penulis. Ulama terkait pembebanan syariat itu terbagi menjadi dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Apakah beban syariat ini seperti sholat, puasa, haji, yang wajib-wajib, haram-haram seterusnya, wajib juga atas orang kafir atau tidak? Terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian mereka berpendapat nggak wajib. Ini pendapatnya penulis. Orang kafir itu nggak wajib puasa. Pendapat yang kedua, wajib. Beban syariat itu wajib juga bagi orang-orang kafir. Sehingga orang kafir itu berdosa. Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak haji, mereka makan babi, mereka minum khamar, dosa. Sehingga mereka pada hari kiamat akan disiksa karena kekafirannya dan juga karena tidak menjalankan syariat ini. Apa yang menjadi dalil ulama yang kedua? Ini cukup kuat dalilnya. Jadi Quran dalam surat Al-Mudaththir, Allah menyebutkan tentang orang kafir. Ma salakakum fis saqar. Ini orang kafir. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka orang-orang kafir mengatakan, qalu lam naku minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Mereka mengatakan, orang kafir tersebut, karena dulu kami di dunia tidak melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwa orang kafir disiksa karena nggak sholat ketika di dunia. Cukup kuat dalil Quran. Dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin yang tidak membayar zakat. Dan kami duduk-duduk bersama orang-orang yang memperbincangkan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab, apapun itu. Ya. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, orang kafir wajib mereka melaksanakan syariat ini. Tapi kalau mereka melaksanakan syariat ini nggak sah, karena mereka harus masuk Islam. Nggak sah sampai mereka masuk Islam terlebih dahulu. Umpamanya kita punya tetangga, punya kerabat, saudara non muslim, saya mau puasa juga, besok sama kamu nyobain. Percuma. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Ya, karena mereka tidak pantas untuk beribadah karena keadaannya masih kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata penulis, faida aslama fi athna'i syahri ramadhana. Jika seorang kafir itu masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 14 Ramadan, 15 Ramadan misalnya, si kafir itu masuk Islam, lam yalzamhu qada'ul ayyamil madiyah, maka tidak wajib baginya mengganti hari-hari yang telah berlalu. Kenapa? Karena taubat dia dari kekufuran alias masuk Islam telah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat jamaah, betapa dahsyatnya amalan taubat. Orang kafir
Sebanyak apapun dosanya, kita tahu orang kafir itu kelakuannya seperti apa. Tiap hari dia mempersekutukan Allah, tiap hari dia nggak puasa, tiap hari mungkin dia minum minuman keras, tiap hari mungkin dia makan babi. Tapi kalau dia bertobat dari kekufurannya masuk Islam, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau orang kafir aja keadaannya seperti itu, apalagi kita. Makanya kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu sekarang ini di mana kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak ada amalan di dalam agama kita yang mudah dilakukan, dahsyat efeknya, bisa membersihkan dan mensucikan hati kecuali tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan tobat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesali semua perbuatan dosa kita. Kalau kita sekarang masih punya dosa yang belum ditobati misalnya, maka kita masih jelalatan, kita masih suka pinjam uang ke bank emok, kita punya zolim ke orang, durhaka sama orang tua misalnya, atau apapun itu, sesali, tinggalkan perbuatan dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa kita. Wallahi Allah akan ampuni seluruh dosa kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang gak punya dosa sama sekali. Sadari bahwa dosa-dosa kita itu banyak, kesalahan-kesalahan kita itu banyak, tobati. Biar apa? Biar kita masuk ke bulan Ramadan, kita memiliki modal yang sangat bagus sekali. Hati kita dalam keadaan putih, bersih, cemerlang. Sehingga kalau hati kita itu putih, bersih, cemerlang, niscaya semua anggota badannya juga akan melakukan yang baik-baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, yaitu hati kita baik, bersih dari noda-noda dosa dan maksiat, maka akan baik juga seluruh anggota badannya. Artinya apa kata para ulama? Sehingga hati itu akan memerintahkan kepada mata melihat yang baik-baik, memerintahkan kepada telinga mendengar yang baik-baik, memerintahkan anggota yang badan lainnya untuk berbuat yang baik-baik. Mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah, agar kita memasuki bulan Ramadan hati kita dalam keadaan putih, bersih dan cemerlang. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 38, qul lil ladzina kafaru, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti dari kekufurannya, tobat itu si kafir dari kekufurannya, niscaya Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi berarti dosa kita, apa itu dosa kita mah? Palingnya dosa kita mah mata nggak dijaga, lisan nggak dijaga. Mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis manusia yang pertama. Macam manusia yang pertama yaitu seorang muslim yang balik, berakal, tinggal di negerinya, mampu dan selamat dari halangan-halangan melaksanakan puasa. Yang kedua, wal qismu tsani as-shaghir. Macam manusia kedua dalam hal puasa adalah anak kecil. Maka puasa kata beliau tidak wajib bagi anak kecil sampai dia balik. Sampai dia balik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya.
Nabi pernah bersabda, rufi'al qalam an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Tidak ditulis apa yang diperbuatnya. Wa anis shagir hatta yakbur. Ini yang menjadi titik dalilnya. Yang kedua, anak kecil sampai dia besar, maksudnya balik. Wa anil majnun hatta yufiq, dan orang gila sampai dia sadar. Walakin, kata penulis, akan tetapi kata penulis, hendaknya orang tua itu, hendaknya wali anak itu memerintahkannya untuk puasa bila mana si anak itu dilihat sudah mampu melaksanakan puasa. Sebagai apa? Tamrinan lahu ala ta'ah liyu'lifahu ba'da bulughihi iktidaan bisalafi sholih radhiyallahu anhum. Dalam rangka melatih si anak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga ketika dia dewasa nanti sudah balik, ketaatan itu akan menjadi mudah diamalkan oleh anak tersebut dalam rangka mengikuti atau meneladani salafus sholih radhiyallahu taala anhum. Ini yang sering kita lalaikan, ya. Bahkan sebagian orang melarang anaknya itu untuk berpuasa dengan alasan kasihan, padahal anaknya mampu. Akibatnya apa? Si anak tersebut ketika sudah besar, sudah balik, masih susah melakukan kewajiban agama. Sholat susah, puasa susah, belajar ilmu agama susah, kewajiban-kewajiban yang lain susah. Yang salah siapa? Yang salah orang tua karena tidak melatih si anak sedari dini. Harusnya sedari dini itu si anak dilatih. Dilatih untuk sholat, ke masjid, dilatih untuk hadir ke majelis ilmu. Bahkan kita suruh untuk mencatat ilmu, dibiasakan. Kalau perlu kita kasih reward, kita kasih hadiah. Si anak tersebut, nah, kalau Ramadan ini berhasil puasa 30 hari nggak ada bolong, papa kasih uang lebaran lebih besar. Nah, kalau setiap pekan ikut dengan papa belajar ilmu agama, kita makan di tempat makan yang kamu suka, nggak ada masalah. Tamrinan lahu, sebagai latihan bagi si anak tersebut. Lihat sebagian anak pada zaman sekarang sudah balik, tapi kenapa masih berat untuk berjilbab? Karena salah orang tua tidak melatih si anak tersebut sedari dini. Lihat sebagian anak sekarang belum sadar tentang kewajiban menuntut ilmu agama, karena salah orang tua tidak melatih si anak itu sedari dini. Begitu juga dalam hal puasa. Karena itu kata penulis, wal haqiqah anna rahmatahum, kasih sayang orang tua yang sebenarnya ke anak itu, kata beliau, hiya al-qiyamu biwajibi tarbiyatihim, adalah melaksanakan kewajiban pendidikan agama kepada mereka ala sya'airil Islam wa ta'alimihi al-qayyimah, di atas syiar-syiar dan nilai-nilai Islam yang tinggi sedari kecil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara tafsiran ayat tersebut sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, disajikan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ajarkan kepada anak itu ilmu dan adab sedari kecil.
Ajarkan kepada anak itu ilmu dan adab sedari kecil. Dan itu tugas yang paling sulit bagi seorang suami. Bukan masalah pangan, sandang, dan seterusnya, tapi masalah menjaga keluarga kita dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Azan dulu Kak. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita mengetahui anak kita itu sudah balik? Kata penulis, baliknya laki-laki itu diketahui dengan salah satu dari 3 tanda. Ini salah satu dari 3, ini berlaku juga buat perempuan. Kalau perempuan tanda baliknya ada 4, salah satu dari 4. Yang ketiga ini berlaku juga bagi perempuan. Yang pertama, anak itu balik apabila si anak sudah keluar air mani karena sebab bermimpi atau dengan cara yang lain. Kalau si anak itu sudah bermimpi basah, maka itu tanda anak kita itu sudah balik. Yang kedua, tandanya apabila telah tumbuh bulu kemaluan. Apabila si anak itu telah tumbuh bulu kemaluan. Anda nggak sebutkan dalil-dalilnya ya, karena waktu kita terbatas. Tanda yang ketiga, bila mana si anak itu sudah berumur 15 tahun. Jika kita punya anak laki-laki, kemudian kita dapati salah satu dari 3 tanda ini ada padanya, maka si anak laki-laki dan perempuan tersebut sudah balik. Berlaku juga buat perempuan. Umpamanya anak kita umurnya 10 tahun misalnya,
tapi sudah bermimpi basah, maka udah balik. Sehingga kalau balik wajib sholat, wajib puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lain juga telah dibebankan kepadanya. Atau anak kita umpamanya udah 15 tahun, kita tanya, "Dek, udah pernah mimpi belum?" "Kayaknya belum deh, Pak." "Bulu kemaluan udah tumbuh belum?" "Belum juga deh, Pak." Umur 15 tahun, berarti udah balik. Karena umurnya sudah 15 tahun. Sekalipun dia belum pernah bermimpi, misalnya bulu kemaluannya juga belum tumbuh umpamanya, tapi umurnya sudah genap 15 tahun, maka dia sudah balik. Adapun perempuan, ada tambahan yang keempat, yaitu haid. Itu tanda bagi perempuan salah satu dari 4 yang tadi disebutkan. Baik, sekarang macam manusia yang ketiga dalam hal puasa. Al-majnun wa huwa faqidul aqli. Orang gila yang akalnya benar-benar hilang. Kan ada orang itu yang kadang gila, kadang enggak, Pak. Ada, Pak. Saya dulu punya tetangga, Allah kasih ujian itu kasihan sekali, Pak. Sakitnya itu nggak tahu menurut medis penyakit seperti ini apa namanya. Nggak sadarkan diri, Pak. Kalau udah sakitnya datang, dia nggak benar-benar nggak sadar dengan apa yang diperbuatnya. Kadang-kadang beliau kan kerja di PJKA dulu, nama perusahaan, sekarang PT KAI. Kalau penyakitnya jadi itu, Pak, si pakaiannya dibuka. Kadang jalan dari Bandung sampai Cilonyi, nggak sadarkan diri. Sampai Cilonyi sadar, astagfirullahaladzim. Pulang-pulang ke rumah itu ya ditutup pakai koran, kadang apa. Kadang lebih jauh dari itu. Bahkan pernah pulang dalam keadaan berdarah-darah, mungkin dipukul sama orang-orang di jalan atau seperti apa. Itu kalau jadi itu kayak gitu, Pak. Penyakit apa namanya, Pak? Ulang? Panginten epilepsi apa ya? Itu kan kadang nggak sadar alias gila, kadang sadar. Nah, kata penulis, kalau orang itu gila, hilang akalnya sepenuhnya, maka dia nggak wajib puasa. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi tadi, rufi al-qalam an salasatin anil majnun hatta yufiq. Dari orang gila sampai dia sadar. Tapi kata penulis, kalau orang tersebut gilanya kadang gila, kadang sadar, seperti tadi kasus tetangga saya dulu, rahimahullah, mungkin sekarang beliau sudah meninggal, sudah lama tidak bertemu. Saya masih kecil, masih ingat, masih waktu SD saya, beliau sudah tua. Kata penulis, kalau seseorang itu gilanya kadang-kadang gila, kadang sadar, maka dia wajib puasa di saat dia sadar. Umpamanya dari malam sampai jam 10 umpamanya, dia sadar. Maka sedari malam dia sudah harus memasang niat untuk puasa Ramadan. Dia berpuasa Ramadan sampai umpamanya jam 10 atau jam 11, baru penyakitnya itu kambuh, si gilanya itu datang. Maka kata penulis, puasanya tidak batal dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Karena perumpamaannya seperti orang yang pingsan karena sakit. Umpamanya ada orang puasa di jam 12, umpamanya geletuk pingsan, sadar-sadar jam 5 sore, puasanya batal enggak, Pak? Enggak, kalau puasa. Tapi kalau wudu batal karena pingsan. Tapi kalau puasa enggak batal karena pingsan. Ya, tapi kalau puasa enggak batal karena pingsan. Begitu kata penulis. Baik, itu macam manusia yang ketiga. Sekarang yang keempat, al-harimu alladzi balagha hadayana wasaqata tamyizuhu. Macam manusia yang keempat dalam hal puasa adalah
orang tua yang pikun, orang tua yang sampai derajat pikun dan tidak bisa membedakan lagi. Tamyiznya udah hilang. Wasaqata tamyizuhu. Maka kata penulis, fala yajibu alaihi siyamu wala it'amu anhu. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang seperti ini, juga tidak ada kewajiban membayar fidyah. Kenapa nggak wajib bayar fidyah dan puasa? Lisukuti taklifi anhu bizawali tamyizihi. Karena beban syariat sudah gugur dari orang tersebut. Karena dia udah pikun, disebabkan hilang akalnya. Ya, fa asbaha sobiyya qabla tamyiz, sehingga orang tersebut perumpamaannya seperti anak kecil yang belum tamyiz. Fa in kana yumayyizu ahyanan wa yahdi ahyanan. Tapi jika seseorang itu pikun, kadang-kadang sadar, kadang-kadang ada yang seperti itu, ada. Ya, kadang dia pikun, waktu sadar dia sadar. Maka kata penulis apa? Wajib alaihi shaumu fi hali tamyizihi duna hali hadayani. Maka si pikun tersebut wajib puasa di saat sadarnya, ya. Maka orang yang pikun tersebut wajib puasa di saat sadarnya, di saat dia bisa membedakan wajib puasa. Wassalatu kas-shaum, demikian juga sholat sama seperti puasa. Seperti ada tetangga saya sekarang di komplek itu seperti itu. Ya kasihan, kadang sadar, kadang pikun. Pernah bertemu jam berapa? Jam 5 sore di sekitar masjid, bawa sarung. Ayo Pak Ustadz, orang sholat subuh. Terus jam 5, Pak, kesonten susah dah. Tapi kadang sadar Pak, kalau lagi sadar bisa ngimamin bahkan. Bacanya bagus, ngimamin sholat. Tapi kalau lagi pikun kayak gitu, datang pikunnya. Lagi sadar. Iya. Subhanallah. Taib, manusia yang keenam. Macam manusia kelima, mohon maaf. Al-ajiz anisyam, adzan mustamirran, la yurja zawaluhu. Yaitu orang yang lemah, orang yang tidak mampu puasa karena kelemahan yang permanen dan sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Yang kelima yaitu orang yang tidak mampu melaksanakan puasa karena kelemahan yang permanen yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Seperti orang tua yang sudah lanjut usia, kata penulis, mungkin umurnya udah 80, 90, kadang-kadang umur 70 juga sebagian orang sudah kepayahan, gak mampu puasa. Seperti juga kata penulis, orang yang sakit dengan penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya secara medis. Seperti umpamanya si sakit tersebut ya mengidap penyakit kanker stadium 4 misalnya, atau penyakit-penyakit berat yang lain, maka kata penulis fala yajibu alaihi asyam, tidak wajib baginya puasa Ramadan. Tapi kata penulis wajib bagi mereka untuk membayar fidyah sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan. Beda dengan orang gila tadi Pak. Orang yang pikun sama orang gila tadi nggak ada fidyahnya, ya. Tapi kalau orang yang sudah tua, lemah, atau dia mengidap penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya secara medis, ini nggak bisa sembuh secara medis, tinggal hitung waktu misalnya, ya, sehingga harus ada obat terus yang dimakan, maka kewajibannya membayar fidyah, ya, kewajibannya membayar fidyah, yaitu seperempat so itu sekitar 700 sampai 800 gram beras.
Boleh fidyah itu diberikan dalam keadaan mentah, boleh juga dalam keadaan yang sudah makan berupa makanan siap saji. Satu porsi makanan misalnya dari warteg atau nasi padang atau kita masak sendiri lalu diberikan kepada orang miskin, satu makanan sebagai ganti dari satu puasa yang kita tinggalkan. Itu yang kelima. Yang keenam sekarang, al-musafiru idza lam yaqsud bi safarihi at-tahayyula 'alal fitri. Macam manusia yang keenam dalam hal puasa, yaitu musafir yang tidak bermaksud dengan safarnya itu berbuka. Yang tidak bermaksud dengan safarnya itu membuat muslihat, sengaja buka karena pengen buka gitu. Sengaja pergi ke Garut. Orang ke Garut yuk, di dalam niatnya biar dia gak puasa. Sehingga nanti kalau temennya, kamu gak puasa, kan saya lagi safar. Nah, bukan yang seperti itu, tapi yang benar-benar dia safar. Bukan dengan niat agar berbuka. Fa'in qasada dzalika, kata penulis, jika ada orang yang dia safar dengan niat sengaja untuk buka, fal fitru alaihi haram, maka berbuka bagi orang tersebut hukumnya haram. Mungkin dia bisa mengelabui, menipu orang-orang di sekitarnya. Oh iya ya kamu musafir, dia nggak bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mencatatnya sebagai sebuah dosa. Bahkan para ulama berpendapat, dan ini yang lebih dekat kepada kebenaran, setiap ibadah yang memiliki waktu tertentu untuk dilaksanakan kemudian ditinggalkan tanpa ada uzur, maka nggak bisa diqodho sebanyak apapun dia melakukan. Seperti sholat 5 waktu umpamanya, kan ada waktunya. Sengaja ditinggalkan tanpa ada uzur, nggak bisa diqodho. Menurut sebagian ulama, dan itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Demikian juga puasa, ada waktunya, dilaksanakan di bulan Ramadan, lalu ditinggalkan oleh sebagian orang tanpa ada uzur, nggak bisa diqodho walaupun dia berpuasa ribuan kali. Apa kewajibannya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak puasa sunnah. Karena fungsi dari amalan sunnah, amalan nawafil itu untuk menambah dan menutup kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan wajib kita. Lalu kata penulis, jika si orang yang safar tersebut tidak berniat untuk melakukan muslihat, niatnya bukan untuk buka, benar-benar safar, karena ada keperluan tertentu, misalnya keperluan dagang, keperluan keluarga, keperluan pendidikan, keperluan dakwah, keperluan ibadah, seperti sebagian saudara kita haji dan umroh ke tanah suci, ya. Maka kata penulis, fahuwa mukhayyarun bainas siyam wal fitri sawa'un tolat muddu safarihi am qasurat. Maka orang tersebut diberikan pilihan antara puasa dan berbuka, baik safarnya itu lama atau sebentar. Kata penulis, baik safarnya itu jauh ataupun juga tidak jauh, seperti pilot pesawat terbang atau seperti sayaratul ujroh, supir-supir bis misalnya yang treknya luar kotaan, maka mereka diberikan pilihan untuk berpuasa atau berbuka. Tapi jika safarnya itu sangat menyulitkannya, maka dia harus berbuka jika memang sangat menyulitkannya. Jika puasa itu menjadikannya sangat kesulitan, ya, karena mungkin safarnya jauh di tengah padang pasir misalnya, ya, maka dia harus berbuka dan tidak boleh puasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah mencela sebagian orang yang safar padahal dalam keadaan sulit, ya, maksain untuk safar sehingga hampir-hampir mereka pingsan. Ditanya sama Nabi, kenapa? Mereka puasa. Lalu kata Nabi SAW, laisa minal bir asyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Ini maksudnya bagi orang yang
safarnya itu sangat menyulitkannya, Pak. Tapi kalau nggak menyulitkan kita, kayak kita pergi ke Garut, Sumedang, ke Tasik, ke Jakarta, sampai pun ke mana itu, ke Mekah, mau umroh, kan nggak sulit safar seperti itu, ya. Kecuali memang kondisi badan kita lagi tidak sedang fit, seperti pernah yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Selesai sakit, saya umroh di bulan Ramadan. Di pesawat saya buka, Pak, karena memang badannya lagi nggak enak, ya, khawatirnya nanti malah sakitnya tambah parah. Baru aja sembuh saya dari sakit, kemudian safar jauh, saya buka di pesawat, makan, kemudian diganti di hari yang lain. Macam yang ketujuh dalam hal puasa, yaitu al-marid alladhi yurja bar'u maradihi, orang yang sakit yang mana penyakitnya itu masih diharapkan sembuh. Beda dengan yang pertama tadi, sudah nggak diharapkan secara medis, sudah nggak sembuh, ini udah cancer stadium 4 misalnya. Kalau ini enggak, dia sakit tapi masih diharapkan sembuh penyakitnya. Maka keadaannya ada tiga. Keadaannya ada tiga orang yang sakit seperti ini. Yang pertama, kata beliau, puasa tersebut tidak menyulitkannya dan juga tidak membahayakannya. Orang itu sakit, tapi puasa itu tidak menyulitkannya dan juga tidak membahayakannya. Maka orang yang seperti ini wajib puasa, tidak boleh berbuka. Seperti apa, Pak? Batuk, pilek, nggak bisa jadi alasan berbuka, karena sakit seperti itu tidak menyulitkan, apalagi membahayakannya. Kenapa untuk puasa bisul di dia? Nggak boleh. Kenapa untuk puasa jerawat, nut-nutan, jerawat. Betul jerawat penyakit, tapi penyakit tersebut tidak dianggap karena tidak menyulitkan, apalagi membahayakan. Wajib dia puasa, nggak boleh dia berbuka. Dia nggak punya udzur untuk berbuka. Yang kedua, yaitu orang yang sakit, yang mana puasanya itu menyulitkannya, tapi tidak membahayakannya. Kalau dia puasa, puasanya itu menyulitkannya. Si sakit ini itu membuat puasanya menyulitkannya, tapi tidak membahayakannya. Maka hendaknya dia berbuka, dan makruh kalau dia tetap berpuasa sedang dia dalam kesulitan. Tidak disukai. Yang seperti ini. Misalnya dia demam tinggi misalnya, itu kan sulit untuk puasa, sulit. Sakit yang seperti itu, atau panas dingin hebat umpamanya, ya, sulit. Yang terbaik justru berbuka dalam rangka mengamalkan hadis Nabi, innallaha yuhib an tu'ta rukhasuhu, Allah itu suka jika keringanannya itu dilaksanakan. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, yaitu orang yang sakit, yang jika dia puasa maka puasa membahayakannya, bukan lagi memberatkan tapi membahayakannya. Maka orang tersebut wajib buka, haram untuk dia berpuasa. Haram untuk dia berpuasa. Seperti tadi umpamanya ada orang yang sakitnya sudah berat, harus ada terus obat yang dimakan, ya, dalam seharinya, sehari 3 kali, 4 kali misalnya, tidak bisa tidak, maka nggak boleh dia puasa kalau membahayakan jiwanya. Dalilnya banyak dalam Al-Quran, seperti firman Allah, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kalian. Nabi juga pernah bersabda, la doror wala diror, gak boleh orang itu membahayakan dirinya juga membahayakan orang lain. Macam yang ke-8, masih ada 5 menit, yaitu orang yang haid, fayahrumu alaiha siyamu wala yasihu minha, maka puasa haram, diharamkan bagi orang yang haid, dan tidak sah jika wanita haid melaksanakan puasa.
Apa kewajibannya? Membayar dengan puasa lagi di hari-hari yang lain. Bukan membayar fidyah, tapi membayar dengan puasa lagi. Yang kesembilan, yaitu perempuan yang menyusui dan hamil. Perempuan yang menyusui atau hamil yang mengkhawatirkan atas dirinya atau atas anaknya jika dia berpuasa. Yang kesembilan saya ulangi, yaitu perempuan yang menyusui atau dia sedang hamil yang mengkhawatirkan keadaan dirinya atau anaknya jika dia berpuasa. Maka yang meroji pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dalam hal ini, kewajibannya hanya membayar fidyah. Kewajibannya hanya membayar fidyah. Itu adalah pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar. Dan saya mendengar tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang menyelisihi pendapat beliau tersebut, sehingga menjadi ijma' sukuti. Dan diamnya para sahabat itu adalah ijma', nggak mungkin mereka diam jika itu adalah kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebagian ulama yang berpendapat harus qada dan fidyah. Ada lagi yang berpendapat qada aja. Manggalah Bapak kalau lebih yakin dengan saya mau ikut ustadz itu yang berpendapat qada aja, ya mangga, ya mangga, terangkum Bapak. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Walahu wajibun minan nadhar, dan masing-masing memiliki sudut pandang yang kuat. Tapi saya lebih condong kepada pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Juga Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, Nabi pernah bersabda, innallaha wada'a 'anil musafir syatras shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, mengurangi sebagian sholat ya dari seorang musafir. Maksudnya dia boleh sholat yang 4 jadi 2 ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari musafir, wanita hamil, juga wanita menyusui puasa. Wallahu a'lam bishawab. Manggalah terangkum. Yang penting Bapak tahu dalilnya, karena Bapak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita, kenapa misalnya kamu memerintahkan anak kamu untuk qada, istri kamu untuk qada, kenapa kamu nggak bayar fidyah? Nggak terangkum. Abi mual baut Pak kalau beda di sini Pak. Tapi kalau rukun iman Bapak beda sama Abi Pak, Abi baut Pak. Bahaya. Ya. Kalau rukun imannya udah beda, rukun Islamnya udah beda, bahaya. Beda dalam masalah ini kita harus berlapang dada. Enggak. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada ulamanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan ada pertanyaan. Satu. Enggak. Kan diizinkan. Kan saya itu kan punya utang puasa kan tahun kemarin kan. Mohon. Kita kelupaan kan. Ya. Lagi sekarang lagi hamil 5 bulanan. Istri. Mau coba bayar puasa yang kemarin tuh nggak kuat terus, batal mulu gitu. Iya. Nah, ini bisa pakai fidyah nggak? Nggak bisa, ditunda. Karena hutang puasa tahun kemarin itu karena haid kan? Haid. Iya, berarti harus puasa. Boleh dilaksanakannya tahun depan Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Kalau memang sekarang tidak mampu pada sedang hamil, ya dan sudah dicoba memang nggak bisa, berarti dibayar tahun depan. Semoga Allah mudahkan. Itu pelajaran buat tahun-tahun nanti. Ya kan kita nggak tahu umur ya Kang ya, kita nggak tahu umur. Dan pelajaran buat kita semua, jangan di nanti. Segerakan kebaikan itu, karena kita nggak tahu umur kita. Cukup? Sampai di sini semoga bermanfaat.
lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sampaikan, juga saya tidak bisa membaca semuanya karena keterbatasan waktu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.